Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasmin Kayla Zahra, NPM 2401110240092. Saya akan menjelaskan mengenai 3 soal tentang limit sebagai pemenuhan tugas ujian matematika dasar dari Bapak Nanda. Yang pertama ini mengenai konsep dasar limit. Jadi di sini ada ilustrasi kalau misalnya ada sistem irigasi yang mengalirkan air dari waduk ke lahan pertanian. Nah, itu kita disuruh untuk menentukan limit dari debit air saatnya mendekati 4 jam dengan fungsi waktu sebagai berikut. Q sama dengan 7T kuadrat minus 28T tambah 21. Nah, di sini saya substitusikan nilai T sama dengan 4. Jadi lim T menuju 4, Q T sama dengan Q dan kurung 4, 7 kali 4 kuadrat minus 28 kali 4 tambah 21 yang menghasilkan 21 meter kubik per jam. Jadi limit debit air saat mendekati 4 jam adalah 21 meter kubik per jam. Terus untuk membuat grafiknya, saya menggunakan rentang waktu dari T sama dengan 0 yang menghasilkan grafik fungsi sebagai berikut. Grafik debit air dalam sistem irigasi dengan yang sembunyinya itu debit air dalam kurung Q. Di sini itu saya konsep limitnya itu adalah nilai yang dicapai oleh fungsi saat variabel mendekati titik tertentu. Contohnya itu seperti soal nomor 1, limit memberikan Q 4 jam. Yang kedua itu mengenai kontinuitas dan diskontinuitas pada limit. Ini tuh ada perusahaan pertanian yang ingin berencana untuk meningkatkan si panen padi dengan cara mengoptimalkan penggunaan air irigasi. Nah, mereka itu perlu memahami hubungan antara debit air yang tersedia dan kebutuhan tanaman selama fase pertumbuhannya. Fungsi debit airnya itu sebagai Q dalam kurung T sama dengan 12T kuadrat minus 48T tambah 25. Di sini tuh di kontinuitasnya itu kita menentukan limit dari fungsi debit air saat mendekati 4 jam untuk mengetahui apakah debit air itu stabil. Ini tuh dengan cara lim T menuju 4 sama seperti nomor 1 yaitu 12 kali 4 kuadrat minus 48 kali 4 tambah 25 ini menghasilkan 25 meter kubik per jam. Artinya debit air itu stabil pada nilai positif 25, jadi cocok untuk tanaman. Nah, untuk 2B itu diskontinuitas, jadi perusahaan itu menemukan adanya masalah distribusi air saat T-nya itu sama dengan 2. Jadi kita tuh diharuskan untuk menghitung limit dari debit air saat T mendekati 2 jam. Caranya sama seperti yang A, yaitu lim T menuju 2, Q dalam kurung 2 ini menghasilkan minus 23 meter kubik per jam. Artinya debit airnya itu menjadi negatif, yang dimana ada masalah dalam sistem irigasi dan perlu adanya perbaikan, karena mungkin ada aliran yang negatif. Lalu apa sih kontinuitas? Kontinuitas ini artinya nggak adanya lompatan atau gangguan dalam grafik fungsi. Semua syaratnya itu terpenuhi, sedangkan diskontinuitas itu sebaliknya, yaitu ada satu atau lebih syarat yang tidak terpenuhi. Untuk membuat grafiknya sama seperti nomor 1, saya memasukkan range T sama dengan 0 hingga T sama dengan 4 yang menghasilkan grafis fungsi debit sebagai berikut. Di mana sebuah X-nya itu waktu dan sebuahnya itu debit air. Yang terakhir itu mengenai limit trigonometri. Ini tuh ada sebuah perusahaan pertanian yang ingin mengoptimalkan penggunaan air irigasi menggunakan 2 faktor, yaitu sudut pemiringan lahan sama kelembapan tanah. Nah, mereka itu menggunakan model sistematis untuk menghitung kebutuhan air berdasarkan variabel tersebut. Di fungsi debit air itu Q dalam kurung X, Y sama dengan sin X kali cos Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Keterangannya itu Q-nya itu sebagai debit air dalam meter kubik per jam, X-nya itu sudut pemiringan lahan, dan Y-nya itu kelembapan tanah. Yang pertama kita tuh diharuskan untuk menghitung limit dari fungsi debit air saat X, Y mendekati 0,0. Itu berguna untuk mengetahui perilaku debit air dalam kondisi normal. Kondisi awal. Itu caranya seperti ini, lim X, Y menuju 0,0 dimasukin aja soalnya sin X kali cos Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Di sini sin X-nya itu X hasilnya, cos Y-nya itu 1, terus karena X kali 1 itu kan X, jadi lim X Y menuju 0,0 sama dengan X per X kuadrat tambah Y kuadrat. Di sini X-nya itu R cos alpha, sedangkan Y-nya itu R sin alpha, yang menghasilkan R cos alpha per R kuadrat sama dengan cos alpha per R kuadrat. Nah, jadi ketika R-nya 0 itu, maka limitnya itu nggak terdefinisi, karena hasilnya itu bergantung pada nilai sudut alpanya, sehingga lim X, Y menuju 0,0 itu nggak ada. Jadi kondisi awal sudut kemiringan kebawahannya itu sangat rendah. Jadi debit air itu tidak dapat tentukan limit saat X, Y mendekati pi per 2,0. Ini tuh sama caranya kayak yang A, pi per 2 kali cos Y per pi per 2 kuadrat tambah 0 kuadrat. Sin pi per 2 kan berarti 180 bagi 2 yaitu 90, yaitu 1. Jadi 1 kali 1 per pi kuadrat sama dengan 1 pi kuadrat per 4, terus hasilnya jadi 4 per pi kuadrat. Jadi limit saat X, Y pi per 2,0 itu debitnya menjadi 4 per pi m kuadrat per m kubik per jam. Itu menunjukkan bahwa misalnya pada kondisi tertentu dengan sudut kemiringan yang tinggi dan kelembapan tanah yang rendah, debit air itu tetap dijaga. Ini grafik fungsinya, ini menunjukkan sudut kemiringan lahan X, terus yang bagian sini bagian kanan bawah itu sudut kelembapan tanah yaitu Y, terus yang atasnya itu kanan atas debit air meter kubik per jam. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.